Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ilham Kurniawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan rombel 2A dengan nomor induk mahasiswa 210001251449. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan praktek pembelajaran yaitu di tempat saya mengajar, yaitu di SMP IP SIBS Riau kelas 8 dengan materi toleransi antar umat beragama. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Terima kasih, mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz mau melihat atau mencek kesiapan belajarnya. Maka dari itu, coba lihat dulu di sekeliling, apakah masih ada sampah yang berserakan. Coba kiri kanan, lihat bawahnya bersih, ada sampah. Nah, lalu juga coba perhatikan seragam yang Ananda pakai. Sudah rapi, lengkap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ananda semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan Ustadz pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tentu kalian dalam pelajaran pendidikan agama Islam ini akan nanti belajar lebih mendalam apa arti dari Islam itu sendiri. Baik. Nah, untuk itu selama dalam proses pembelajaran kita kemarin sudah membuat yang namanya kontrak belajar, sudah? Ya. Nanti tolong selama proses KBM kita ikuti bersama apa yang sudah kita sepakati. Baik, untuk itu sebelum kita mulai dengan doa dulu. Silakan ketua kelas. Attention test, the first lesson, let's play together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ustadz akan mengabsen ya kelas 8A. Siapa yang hari ini yang hadir ataupun yang tidak hadir. Nah, yang tersebut namanya silakan angkat tangan dan bilang hadir. Ya. Adam, Arfi, Devon, Faiza, Hippocrates, Imam Faras, Kenzi, Gazi, Fatir, Abil, oke, Azam, oke, Fayad, Nadif, Teguh, dan terakhir Zia. Oke, alhamdulillah semua hadir ya pada pertemuan kali ini. Baik, karena kita ini pelajaran PAI, mari kita buka kegiatan kita ini dengan melafazkan surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Ya, ibda minat ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
cinta kita terhadap tanah air, yaitu rasa nasionalisme kita. Maka dari itu marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, semua silakan berdiri. Kita sudah selesai menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, Ustaz ingin bertanya, di sekolah ini ataupun di kelas, nah Ananda ini posisinya sebagai apa? Siswa. Sebagai siswa atau pelajar. Tugas seorang siswa apa? Belajar, menuntut ilmu. Ya, benar. Nah, tugas seorang siswa adalah belajar atau menuntut ilmu. Mungkin Ananda sudah tahu hadis ini. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu hadis riwayat Muslim. Maka dari itu Anda semua semangatlah belajar dan ingatlah dan percayalah apa yang kalian pelajari hari ini pasti akan berguna di masa yang akan datang. Percaya? Bisa semangat? Oke. Ustaz ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan materi kita yang minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Coba di antara Ananda siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, Kenzi silakan. Materi yang minggu lalu adalah akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji, Kenzi? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nah, tepuk tangan untuk Kenzi. Alhamdulillah ternyata masih ingat ya materi kita minggu lalu. Saya harapkan tidak hanya Kenzi, teman-teman Ananda yang lain juga harus masih ingat apa pelajaran yang minggu lalu. Baik. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Kira-kira materi hari ini apa ya? Ada yang tahu? Materi hari ini? Ada yang tahu? Tentang toleransi. Toleransi. Iya, betul. Jadi, judul besar ataupun materi kita hari ini itu tentang toleransi. Apakah ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu? Ada. Sangat berkaitan. Apa kaitannya? Ya, toleransi ini adalah suatu penerapan atau yang mencerminkan atau wujud nyata dari salah satu sikap akhlak terpuji. Nah, itu. Nah, nanti coba perhatikan di layar. Nah, kita dalam pembelajaran ini, pertemuan ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada yang tahu model problem based learning? Bahasa kitanya adalah nanti kita menyelesaikan atau mencari solusi dari berbagai masalah. Nah, itu nanti
Judul lebih khususnya, lebih spesifiknya adalah baca sama-sama, menjadi generasi toleran, membangun harmoni interact dan antar umat beragama. Nah, itu materi kita yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke materi, Ustaz punya pertanyaan persepsi. Apa guna pertanyaan persepsi ini? Agar Ananda semua bisa mengetahui sedikit lebih awal apa yang materi yang akan kita bahas hari ini. Pertanyaannya begini, siapa yang tahu silakan angkat tangan. Siapa di antara Ananda yang punya atau pernah memiliki temankah atau tetanggakah atau keluargakah atau sahabat yang berbeda agama dengan kalian? Ada? Ya, Faras. Ada punya? Rasanya seru dan sangat menyenangkan. Oh, rasanya seru dan sangat menyenangkan. Nah, yang lain ada di sini selain Faras? Ya, Adam, ada punya? Kita bisa belajar saling menghargai satu sama lain. Oh, bisa menghargai satu sama lain. Itu temankah atau keluarga atau siapa? Teman. Oke, tepuk tangan untuk Faras dan Adam. Ya, jadi benar ya, bahkan di daerah kita, ini kita di Pekanbaru, ada satu masjid yang dekat dengan tempat agama atau tempat ibadahnya orang Kristen, ya, tahu Masjid An-Nur ya. Nah, itu ada gereja di sampingnya, tapi tidak pernah kita terdengar selama ini adanya permusuhan ataupun perkelahian. Terkadang kita mendapatkan pelajaran yang baru dari teman kita yang berbeda agama tersebut. Nah, jadi Ustaz ingin jelaskan sedikit saja, apa sih sebenarnya itu toleransi? Nah, toleransi itu adalah saling menghargai, saling menghormati, tidak memaksakan yang namanya kehendak. Kehendak siapa? Kehendak kita ataupun kehendak orang lain. Nah, jadi penting nggak kira-kira belajar materi toleransi ini? Penting nggak? Penting, sangat penting, dan banyak sekali manfaatnya. Agar nanti Ananda di lingkungan masyarakat bisa terwujudnya rasa cinta, rasa damai, rukun, bisa mencegah yang namanya perpecahan atau konflik yang antar perbedaan. Apalagi di negara kita, nah sekali lagi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, banyak perbedaan. Nih, tentu dalam pembelajaran kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita biar terarah. Apa sih yang sebenarnya ingin kita capai pada pertemuan kali ini? Ada dua. Yang pertama, nanti Ananda mampu memberikan contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis masalah, siswa mampu mengevaluasi praktik keberagaman umat Islam di lingkungan masyarakat serta memiliki keberagamaan yang toleran. Sebelum kita duduk berkelompok, Ustaz memiliki 3 pertanyaan pemantik di sini ya. Ada 3. Coba siapa yang tahu angkat tangan. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Ya, Abid. Maksud dari toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghargai antar umat beragama. Oh ya, benar. Tepuk tangan untuk Abid. Oke, pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa toleransi sangat penting di lingkungan sekolah kita? Nah, yang tahu? Ya, Fayat silakan. Tidak terjadinya perkelahian antar siswa. Oke, agar tidak terjadinya perkelahian antar siswa. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Fayat. Nah, pertanyaan pemantik yang ketiga, apa dampak dari kurangnya toleransi dalam masyarakat? Ada yang tahu? Ya, Pak Eza. Bisa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Bisa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Benar? Ya, tepuk tangan supaya benar. Ternyata Anda sudah memiliki pemahaman tentang toleransi ternyata. Luar biasa. Nih, di layar sudah ada apa ini? Apa ini? Nah, ayat atau dalil tentang toleransi. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Untuk itu mari kita baca sama-sama ayat dan beserta artinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Qad tabayyana ar-rusydu
agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada ulu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi jelas ya, di Al-Quran sangat menekankan kita umat Islam agar mempunyai sikap toleransi. Dan agama kita pun juga tidak bisa kita memaksakan agama kita untuk orang lain. Mengerti? Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, coba perhatikan lagi ke layar. Nah, di sini ada studi kasus atau permasalahan yang nanti yang akan kalian pecahkan masalahnya. Ya, Ustaz izin baca. Di sekolah ada beberapa perbedaan pandangan agama di antara siswa yang sering memicu perselisihan. Bagaimana cara kita menjaga kerukunan dan membangun toleransi yang lebih baik di sekolah? Nah, inilah studi kasus yang nanti kalian diskusikan. Nah, kemarin Ustaz sudah bagi Anda semua ke dalam 4 kelompok yang sudah ya 4 kelompok. Nah, nanti kita duduk berkelompok, tapi sebelum duduk berkelompok Ustaz punya ice breaking. Nah, maka dari itu silahkan berdiri dulu. Kita menuliskan angka pertama menggunakan jari. Lalu yang kedua menuliskan angka menggunakan kepala. Yang ketiga menuliskan angka menggunakan tubuh. Jadi ada 3. Pernah mendengar ice breaking ini? Pernah? Baik, kita mulai dengan menulis angka menggunakan jari. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita yang kedua menuliskan angka menggunakan kepala. Ini agak lumayan nih. 1, 2, 3, 4, 10. Oke, terakhir ini menggunakan tubuh atau badan ya. 5, 7, 9, 11. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan duduk kembali. Berikutnya Anda semua, silakan kita duduk berkelompok sebagaimana yang sudah kita bagi di pertemuan sebelumnya. Yuk, silakan. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, silakan. Yuk, bergerak. Oke, sudah duduk berkelompok masing-masing? Sudah. Oke, baik. Nanti Ustaz akan bagikan LKPD kelompoknya. Ini ada LKPD ya. Silakan, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Oke, baik, coba perhatikan dulu ke layar. Nah, jadi ada petunjuk diskusi kita ya. Petunjuk diskusinya adalah ada 3. Pertama, nanti tolong berikan contoh sikap toleransi yang dapat diterapkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusikan penyebab ketegangan akibat adanya perbedaan agama. Dan yang pertanyaan terakhir, ini dia. Temukan solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini. Jadi ada 3 pertanyaan. Nah, silakan didiskusikan sama teman kelompok. Nah, ini juga ada laptop ya untuk kalian gunakan mencari sumber ya, mencari sumber di internet. Silakan gunakan. Ya, boleh dibuka laptopnya, di buku, dicari, didiskusikan, bertukar ide, pemikiran sama teman-teman. Ya, tolong mencari. Nah, untuk diskusi ini saya akan berikan waktu di antara 20 sampai 30 menit. Oke, bisa? Bisa? Oke, siap. Silakan laksanakan diskusi. Ya. Yes. Nah, diskusi bagi kerjasama. Ya.
temukan apa solusinya. Ini kelompok ini, ya sudah dapat bahannya, tolong dituliskan di LKPD ya. Oke, waktu sudah habis, sudah 30 menit. Nah, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan maju ke depan. Kelompok 1. Nah, yang kelompok lain silakan diperhatikan ya. Kelompok 1 presentasikan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Silakan sore. hasil diskusi tadi. Soal pertama, berikan contoh sikap toleransi yang dapat diterapkan di sekolah. Jawabannya, menghormati teman yang berbeda-beda agama ketika beribadah atau berdoa. Terus, Soal kedua, diskusikan penyebab ketegangan akibat perbedaan agama. Kurangnya pemahaman tentang ajaran agama masing-masing sehingga mudah salah paham. oke, pertanyaan ketiga. Temukan solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini. Dialog lintas agama di sekolah. Mengadakan kegiatan diskusi atau seminar yang memperkenalkan ajaran inti agama, yaitu kebaikan dan perdamaian. Oke, baik, terima kasih ya kelompok 1. Oke, ada yang bertanya ke kelompok 1? Ya, Adam, silakan. Apa nama lain dari toleransi dalam Islam? Oke, ya apa nama lain dari toleransi atau sebutannya dalam Islam? Ya, silakan dijawab. Jawabannya tasamuh. Ya, tasamuh. Ya, benar ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempatnya ya. Baik, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan. Silakan sama kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan dari saya tentang toleransi. Soal yang pertama, contoh sikap toleransi yang dapat diterapkan di sekolah. Tidak mengejek atau merendahkan teman karena perbedaan keyakinan, suku atau budaya. Nomor 2, penyebab ketegangan akibat perbedaan agama, yaitu fanatisme berlebihan yang membuat seseorang merasa agamanya paling benar dan merendahkan agama lain. Yang ketiga. Yang ketiga, solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini. Proyek bersama siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti bakti lingkungan atau lomba kreativitas. Oke, selesai? Oke, baik. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, silakan, Kenzi. Sebutkan contoh sikap toleransi dalam kelas. Sebutkan contoh sikap toleransi di dalam kelas. Ya, silakan dijawab. Menghargai pendapat guru dan tidak membuli. Oke, menghargai pendapat guru dan tidak membuli. Benar ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, cukup ya. Silakan ditutup kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok 2. Baik, kita lanjut kelompok 3. Ya, silakan ke depan. Baik, sama silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD kelompok. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, berikan contoh sikap toleransi yang dapat diterapkan di sekolah. Jawabannya, membagi jadwal penggunaan ruang kelas atau aula agar semua kelompok bisa memanfaatkannya dengan adil. Soal kedua, diskusikan penyebab ketegangan akibat perbedaan agama. Jawabannya, pengaruh lingkungan atau provokasi yang memperuncing perbedaan.
Soal nomor 3, solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini. Jawabannya, kegiatan budaya dan kebersamaan. Misalnya, hari toleransi di sekolah, di mana siswa memperkenalkan budaya dan tradisi agama dengan cara yang positif. Oke, selesai. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 4, Fadil. Sebutkan dalil Al-Quran terkait pentingnya toleransi. Dalil tentang pentingnya toleransi. Ya, silakan dijawab. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum waliyadin. Oke. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, baik. Benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali. Yuk, silakan ditutup kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan duduk kembali. Terakhir kelompok 4. Ya, silakan maju ke depan. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi tentang toleransi tadi. Pertanyaan pertama, berikan contoh sikap toleransi yang dapat diterapkan di sekolah. Jawabannya, mau berteman dan bekerja sama dalam kelompok tanpa membeda-bedakan latar belakang. Soal kedua, penyebab ketegangan akibat perbedaan agama. Jawabannya adalah media sosial yang kadang menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian terkait agama. Dan soal ketiga adalah solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini dengan cara mengatur sekolah yang adil dan konsisten. Guru-guru dan siswa bersama-sama menjaga agar tidak ada diskriminasi. Oke, cukup selesai kelompok 4. Oke, baik. Ada pertanyaan kah untuk kelompok 4? Ya, silakan. Azam. Bagaimana contoh sikap toleransi di rumah? Bagaimana sikap toleransi di rumah? Ya, silakan dijawab. Menghargai pendapat anggota keluarga, saling membantu meskipun berbeda kesukaan. Oke, saling membantu anggota keluarga walaupun beda kesukaan. Oke, benar ya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus sekali ya, jawabannya pas ya. Baik, terima kasih. Boleh ditutup kelompok 4. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Oke, Anda semua bagus ya. Semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya, masing-masing kelompok sudah tampil dan sudah menemukan solusi masalah dan sudah bisa juga menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Silakan dikumpulkan LKPD kelompoknya. Ya, silakan dikumpul. Boleh dikumpul. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, semuanya udah ngumpul LKPD-nya. Nah, jadi kita masuk ke bagian penutup. Ya, dalam penutup ini ada yang namanya refleksi kelas ataupun refleksi pembelajaran. Di sini ada 2 pertanyaan. Yuk, siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pelajari hari ini tentang pentingnya toleransi? Yuk, silakan Zian. Kita saling menghargai biar tidak terjadinya perpecahan antar agama. Oke, tepuk tangan untuk Zian. Penting toleransi? Penting. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana kita bisa menjadi generasi yang lebih toleran dan damai di sekitar kita? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Ires. Caranya itu agar kita tuh saling memahami antar umat beragama kita dan melaksanakan gotong royong atau kegiatan lingkungan bersama antar umat beragama. Oke, baik sekali jawaban. Tepuk tangan untuk Ires. Nah, ya, benar sekali yang dibilang teman-teman tadi. Nah, sebagaimana juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 dalam potongan ayatnya Allah berfirman wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Allah menyukai orang yang bisa menahan amarahnya
dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua tadi. Jadi jawabannya sudah bagus Iris ya. Jadi siap kita menjadi agen perdamaian? Siap? Siap kita jadi agen toleransi? Siap. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Masuklah kita ke kesimpulan. Ya, mari kita simpulkan apa materi kita hari ini. Ya, ada yang bisa bantu menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan Pak Eza. Bahwasanya toleransi itu sangat penting bagi kita warga Indonesia yang banyak beragama. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Pak Eza. Ya, jadi dari kita sudah belajar tadi ada kesimpulan yang bisa kita petik di sana, yaitu toleransi adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghargai. Paham sampai di situ? Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Nah, gimana? Karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Terima kasih ya atas semangatnya hari ini, sangat menyenangkan bagi Ustadz. Kalau menurut Ananda semua menyenangkan? Ada ilmu baru yang didapat? Ada. Ternyata ilmu itu tidak hanya berasal dari guru, tapi bisa ditemukan dari diri kalian sendiri. Dengan cara tadi bisa menemukan masalah, solusi, atau dari berbagai sumber yang ada. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya, nah ada tugas, ya tugas individu untuk di rumah. Nah, silakan nanti kerjakan jurnal individu tentang sikap toleransi yang sudah pernah kalian lakukan. Ya, dikumpul di minggu depan. Saya akan bagikan KPD individunya satu-satu. Ya. Apa yang sudah kalian pernah lakukan tentang sikap toleransi? Ya, dibuat jurnalnya ya. Oke, sudah semua dapat? Sudah. Nah, baik. Rasanya sudah cukup dan waktu sudah habis juga. Itulah materi kita pada hari ini, Anda semua. Nah, untuk materi minggu depan kita masih lanjut tentang toleransi, tapi lebih spesifik lagi, yaitu tentang toleransi dan batasannya dalam Islam. Oke, ya besok kita lanjutkan. Mungkin itu saja. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Anak